Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan bahas soal tugas, ini tugas kedua ya, yakni tentang integral. Jadi tugas duanya itu ada teknik integrasi part 2 dan bab 8 gitu ya. Cuman mungkin bab 8 itu nggak semuanya. Nah, untuk teknik integrasi itu ada 3 soal. Nah, soal pertama itu kita nanti akan menggunakan substitusi merasionalkan. Soal kedua kita akan menggunakan ya juga teknik substitusi merasionalkan, dan yang ketiga itu adalah komposisi pecahan parsial. Nah, ini sengaja dibuat teknik integrasinya gitu ya, karena memang tugas ini saya mau melihat apakah mahasiswa bisa nih menggunakan teknik yang ada untuk menyelesaikan soal gitu. Bukan untuk memilih teknik yang tepat gitu ya. Itu nanti aja kita lihat di evaluasi yang lain. Teknik evaluasi yang lain maksudnya. Oke, untuk soal pertama kita langsung aja jawab. Di sini hintnya adalah gunakan pemisalan X sama dengan A sekan T. Nah, memang A di sini itu adalah untuk case dimana untuk umumnya adalah X kuadrat dikurang A kuadrat gitu ya. Oke, dengan demikian kita tahu A-nya di sini adalah 2 karena di sini kurang 4 gitu katanya kan. Jadi saya bisa tulis di sini A adalah 2. Nah, kemudian sehingga X adalah 2 sekan T. Nah, untuk akar X kuadrat kurang 4 ya, ini kan bisa kita cari apa nih nanti kita bisa ganti apa akar X kuadrat kurang 4 kan gitu. Nah, sebenarnya kita punya bentuk pergantiannya langsung, tapi kita bisa juga cari sendiri gitu. Di sini saya substitusikan X-nya adalah 2 sekan T. Dikuadratkan karena dia X kuadrat, lalu dikurang 4 atau 2 kuadrat gitu ya. Nah, kemudian 2 sekan T kuadrat itu menjadi 4 sekan kuadrat T dikurang 4. Lalu akar dari 4 sekan kuadrat T dikurang 1. Kemudian 2 akar. Nah, sekan kuadrat dikurang 1 itu adalah tangen kuadrat T. Sehingga setelah diakarkan kita akan punya 2 tangen T. Nah, jadi kesimpulannya akar X kuadrat dikurang 4 itu adalah 2 tangen T jika X-nya diganti dengan 2 sekan T. Nah, oke, nah sebelumnya kita punya dx ya, di bentuk integral kita punya dx, maka kita juga harus cari dx dengan cara menurunkan atau mendiferensialkan gitu ya si X sama dengan 2 sekan T. Kita punya nanti di sini dx adalah 2 sekan T tangen T. Nah, dengan demikian integral X kuadrat dikurang 4 per X gitu kan, dx itu adalah integral dari, nah akar X kuadrat kurang 4 tadi adalah 2 tangen T per X adalah 2 sekan T. Kemudian dx adalah 2 sekan T, ini ada dt di sini ya, dt. Nah, sekarang kita sederhanakan. Sekan bisa sekan dibagi sekan 1, 2 dibagi 2, 1 juga. Sehingga kita punya di sini integral 2 tangen T dt. Nah, integral tangen itu ada di aturan baku ya, itu adalah 2 ya negatif gitu ya, ln mutlak cos T tambah C. Nah, negatif 2 ln. Nah, di sini kita ya, ketika kita sampai di tahap hasil integral, namun di sini masih dalam variabel T, di sini kita akan mengganti kembali variabel T tadi ke variabel X. Bagaimana caranya? Kita akan gunakan kesamaan sebelumnya. Apa itu kesamaan sebelumnya? Nah, saya tulisnya di lorong ini aja ya. Nah, sebelumnya kita punya
Oke, sebelumnya kita punya X itu adalah 2 sekan T. Sedemikian sehingga X per 2 itu adalah sekan T. Nah, kita kan di sini butuh cos T ya. Maka kita bisa cari di sini cos T itu adalah kebalikan dari sekan, yaitu 2 per X. Nah, jadi kita bisa ganti di sini ln mutlak 2 per X tambah C. Gitu ya. Atau kalau mau di iniin lagi, disederhanakan lagi, boleh juga ya. Min 2-nya tarik ln mutlak, atau kalau udah kuadrat nggak perlu dimutlakin, atau bolehlah biar kalian paham juga. 2 per X dipangkat di sini, 2 per X, mutlak 2 per X dipangkat dengan min 2. Nah, ini sama aja dengan ln tambah C 1 per gitu kan, mutlak 2 per X pangkat 2. Nah, atau ini juga bisa kita ganti menjadi bentuk kalau dia bentuk kuadrat, mutlak dibentuk kuadrat kan udah otomatis ini ya, udah otomatis positif gitu. Jadi kita bisa ganti menjadi X kuadrat per 4 tambah C gitu. Oke, lanjut ya, kita ke soal kedua. Teknik substitusi merasionalkan. Ya, kita akan gunakan itu. Langsung aja jawab. Nah, dalam menggunakan teknik substitusi merasionalkan di sini, kita ambil semua yang berbentuk akar itu sebagai U-nya. Nah, itu tipsnya ya. Misal U adalah akar 1 dikurang Z. Nah, sekarang kita hilangkan akarnya, karena tujuan dari merasionalkan itu adalah menghilangkan akar gitu, supaya dia bentuknya rasional. Sehingga kita kuadratkan kedua ruas, U kuadrat adalah 1 dikurang Z. Nah, pada bentuk integral kita itu punya nih, ini kan udah jadi U tadi. Nah, berarti kita harus ganti lagi Z ini jadi apa gitu. Z jadi apa? Oh, sorry ya, saya di sini keliru nih. Ini harusnya dz ya. Ini sangat fatal sih sebenarnya ya. Kalau dx itu udah pasti integralnya itu tambah aja x nanti ya. Oke, kita mengintegralkan terhadap variabel z ya di sini. Oke, jadi di sini kita masih belum punya kesamaan untuk z dan dz ya. Jadi kita mau ganti z dan dz jadi apa ketika akar 1 dikurang z itu u. Oke, nah di sini kita punya u kuadrat sama dengan 1 dikurang z. Maka dengan demikian z-nya adalah 1 dikurang u kuadrat. Nah, kita turunkan ini, kita akan peroleh dz. dz adalah 1 dikurang 2u, 1 itu 0 ya. Turunannya 0. Jadi kita punya negatif 2u du. Oke, nah dengan demikian kita sudah punya pemisalan untuk semua variabel yang ada z-nya gitu ke u. Integral dz per z akar 1 dikurang z adalah integral, nah dz-nya apa? Negatif 2u du per z-nya apa? 1 dikurang u kuadrat. Lalu akar 1 kurang z apa? Yaitu u. Nah, oke, sekarang kita bisa bagi u dengan u gitu ya. Kemudian yang tersisa adalah integral 1 per negatif ya, di luar negatif 2-nya itu saya taruh keluar integral aja. Di sini tersisa 1 per atau du per 1 dikurang u kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita akan integralkan nih. Du per 1 dikurang u kuadrat itu apa integralnya gitu. Sebenarnya kalau nggak salah bentuk ini tuh ada di bentuk integral baku juga ya. Mungkin saya perlu cek dulu karena saya gak ingat ya sejujurnya. Bentar ya.
Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, integral yang kita mau cari tadi, ops, ternyata tidak ada. Mohon maaf. Oh, okay. It's okay. Nah, di sini kita bisa menggunakan pemisalan. Pertama, misalnya di atasnya kan 1 ya. Kita bisa buat U dikurang U tambah 1 per 1 kurang U kuadrat DU min. Nah, ini kita pisahkan U per 1 dikurang U kuadrat, kemudian DU ditambah integral negatif ya. Jadi negatif, oh sorry, ini harusnya sorry ya, ini kurang harusnya. Karena kan kita, jadi kata kuncinya di sini ya. 1 itu sama dengan U dikurang 1. Nah, ketika kita jabarkan ini kan U dikurang U ditambah 1. Nah, ini kan sama dengan 1 juga gitu. Jadi kita memodifikasi bentuk 1. 1 adalah nih gitu. Jadi ini adalah triknya gitu. Oke, dari sini kita punya negatif gitu kan ya, atau kalau saya substitusi negatifnya keluar, ini jadi 1 dikurang U per 1 dikurang U kuadrat DU. Oke, lanjut. Kemudian, ini nggak muat ya. Negatif, negatif 2-nya ada untuk seluruhnya ini ya. Nah, ini berarti ini untuk seluruhnya. Oke, kita lanjutkan. Negatif 2. Nah, ini pakai substitusi nih untuk integral yang pertama. Ya, kita misalkan di sini si P misalnya. P adalah U kuadrat. Sabar. P adalah 1 dikurang U kuadrat. Sehingga DP adalah min 2 U DU. Nah, kita punya nih min 2 U DU. Berarti kita bisa ganti untuk yang ini. Untuk integral pertama itu, menjadi DP ya, integral DP per P ditambah integral. Nah, ini kan 1 dikurang U. Yang di bawahnya bisa kita faktorkan juga. 1 dikurang U dikali 1 ditambah U DU. Nah, lalu yang ini bisa kita bagi ya jadi 1, sehingga kita bisa mengintegralkan. Saya kayaknya sambungnya ke sebelah sini aja ya, supaya tidak, kalau nambah 1 slot lagi nanti susah ngelihat pasangan terakhirnya apa. Nah, integral DP per P adalah ln mutlak P ditambah. Nah, integral 1 per 1 tambah U adalah ln mutlak 1 ditambah U tambah C. Nah, balikin lagi. P apa? P adalah 1 dikurang mutlak 1 dikurang U kuadrat tambah ln. U apa? 1 ditambah U-nya itu akar 1 dikurang Z tambah C. Lanjut, ln. U-nya apa tadi? U-nya itu, ya udah saya bilang tadi ya, akar 1 dikurang Z dikuadratkan, kita punya 1 dikurang Z aja. Tambah ln 1 ditambah akar 1 dikurang Z tambah C.
Nah, ini bisa diselesaikan lagi. Ln mutlak 1 dikurang 1, 0, 1, negatif dikali Z itu adalah Z. Jadi ln mutlak Z ditambah ln mutlak 1 ditambah akar 1 kurang Z tambah C. Ini dia. Oke, atau sebenarnya kita juga bisa ya. Ini kan trik di sini dari sini ya, menggunakan yang ini ya. Sebenarnya kurang cocok ini. Jadi kita giniin aja. Ini tuh ke sini. Oh, jelek. Nah, jadi aduh jelek. Sama aja ya sebenarnya. Nah, jadi ada cara lain ya, ada pastinya kan ya. Kita sebenarnya bisa juga pakai dekomposisi pecahan, ujung-ujungnya juga akan kita seperti ini. Ini sebenarnya dekomposisi pecahan ya. Kita memecah yang awalnya dia jadi satu pecahan, kita jadikan dia penjumlahan ke beberapa buah pecahan, 1, 2. Nah, namun di sini saya langsung memilih pergantian si pembilang 1 itu bisa diganti jadi apa gitu. Nah, kalau di dekomposisi pecahan dia lebih terstruktur gitu dalam pencarian pembilang masing-masing pecahannya, seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya di sini menggunakan dekomposisi pecahan lah secara tidak langsung gitu. Oke, lanjut sekarang ke soal yang ketiga. Oke, nah ini dia ya dekomposisi pecahan yang lebih terstrukturnya bagaimana gitu. Nah, saya langsung aja kita jawab. Oh, pakai merah di sini. Nah, pertama kita keluarkan dulu ya. Perhatikan X ditambah 2 per X kuadrat dikali X kuadrat dikurang 1. Nah, bentuk ini bisa kita, saya mau tulisnya di bawah. X tambah 2 per X kuadrat dikali X kuadrat kurang 1. Nah, bentuk ini kita pecah dia ke dalam, atau kita ganti bentuknya menjadi penjumlahan 2 buah pecahan. Untuk pecahan pertama, sebenarnya di sini bisa 3 pecahan juga ya, karena saya bisa faktorkan. Oke, kita faktorkan dulu deh. X kuadratnya tetap aja ya, nggak usah dijadiin X kali X gitu. X kuadrat aja gitu. X kurang 1 dikali X tambah 1. Nah, di atasnya tetap sama, X tambah 2. Lah, kemudian, nah baru di sini kita pecah sebanyak variabelnya. Kita pecah si, si satu buah pecahan ini ke dalam 3 buah pecahan dengan penyebut masing-masing faktor dari penyebut di atas. X kuadrat, X kurang 1, X tambah 1. Nah, untuk yang di atas atau pembilangnya, faktor atau penyebut yang berbentuk kuadrat, pembilangnya itu, ini lagi ya. Di sini kan kita punya X kuadrat. Jadi, jangan berpikir ini adalah faktor berulang. Ya, di sini saya menjadikan X kuadrat itu sebagai faktor kuadrat gitu. Makanya ditulis sekali aja pada penjabaran pecahannya ini ya. Maka kita akan bisa tulis di sini ini adalah AX ditambah B. Sedangkan untuk X kurang 1 pembilangnya adalah konstan dan X tambah 1 juga konstan. Nah, kemudian di sini cukup ini juga ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita lakukan kali silang ya dengan, jadi gini, kita tuh sebenarnya menjabarkan kemudian mengerucutkan lagi gitu. Nah, kemudian di sini kita samakan lagi penyebutnya ke penyebut semula. Untuk apa gunanya ini? Untuk mencari A, B, C, D-nya itu apa gitu ya. Jadi pura-puranya di sini kita udah punya nih sebuah pecahan baru gitu kan. Pecahan baru dengan pembilang dan penyebut ini. Nah, kita pengen tahu nih pembilang yang baru ini apa. Nah, makanya kita samakan lagi penyebutnya sehingga nanti pembilangnya itu akan terkumpul dalam suatu
bentuk yang memiliki beberapa buah konstanta yang masih ngeblank gitu. Nah, nanti si ini akan kita samakan dengan si yang di atas ini. Gitulah idenya secara nggak gampang juga ya, gimana ya sebenarnya, idenya itu yang penting ya. Nah, pertama untuk menyamakan penyebut ya, kita kalikan. Karena di sini penyebutnya x kuadrat dikali x kurang 1 dikali x tambah 1, maka untuk penyebut yang pertama x kuadrat atau pecahan pertama itu si ax tambah b itu tentu saja kita kali dengan penyebut yang tidak ada di x kuadrat, yaitu x kurang 1 dikali x tambah 1 ditambah c. Nah, si c ini berarti dikalikan dengan x kuadrat dan x tambah 1. Lalu untuk D itu dikalikan dengan X kuadrat dan X kurang 1. Nah, sudah selesai. Lanjut lagi, kita samakan bahwa pembilang yang tadi X tambah 2 itu sama dengan AX ditambah B dikali X kurang 1, X tambah 1 ditambah C X kuadrat, X tambah 1 ditambah D X kuadrat, X kurang 1. Nah, di sini saya ambil saat X sama dengan min, ya 1 aja deh. Saat X sama dengan 1, maka saya substitusi lagi gitu. Substitusi ke, nah persamaan ini. Misalnya ini persamaan 1. Ya, ke persamaan 1. Sehingga saya punya 3 sama dengan A ditambah B. Oke, wait. Nah, di bagian ini kalau kita substitusi X sama dengan 1, dia akan menjadi 0 ya. Otomatis saya langsung bikin aja di sini yang suku pertama 0 ditambah. Nah, suku kedua ini enggak 0 ya. Jadi diganti 1, kita akan punya 2C ditambah. Nah, suku ketiga itu karena ada X kurang 1, disubstitusi 1 jadi 0 ya, maka ini 0. Nah, saya punya di sini kesamaan bahwa C adalah 3/2. Nah, lanjut lagi. Saya substitusi X sama dengan min 1 ke persamaan 1. Nah, saya punya di sini 1 sama dengan, nah yang ada X kurang X tambah 1 itu akan jadi suku 0. Yaitu suku pertama, suku kedua, nah suku terakhir baru enggak 0 dia. Jadi suku terakhir itu adalah min 2D. Jadi D-nya adalah 1/-2. Lanjut, sekarang ada lagi yang mau saya substitusi. Masih ada. Saya substitusi X sama dengan 0. Ya. Disubstitusi ke 1. Nah, untuk bentuk si X tambah 2 itu akan menjadi 2 sama dengan, nah suku satunya itu dikali 0 berarti A dikali 0, 0. Tersisa B. Terus min 1 dikali 1 yaitu min. Jadi min B. Ditambah ini 0 ditambah 0. Jadi B-nya adalah min 2. Oke, dari sini kita udah punya ya A, B, C, D. Ops, B. A-nya belum ya. Oke. Untuk A bagaimana caranya? Nah, untuk A di sini kita sebenarnya bisa substitusi sembarang ya. Jadi kita bisa substitusi X selain yang ada yang udah kita substitusi. Misalnya saya ambil X-nya di sini 2 aja deh gitu. Substitusi ke 1. Nah, oke, kemudian berarti ini 4 sama dengan 2A ditambah B-nya adalah min 2 dikali 2 dikurang 1, 1, 2 ditambah 1, 3, tambah 4. Ya, C-nya berapa? C-nya 3/2. Berarti 3/2 dikali 4 dikali 3 ditambah D-nya berapa? Min setengah dikali 4 dikali 1. Nah, sini aja ya. Nah, kemudian ini 4 sama dengan wait, ini harusnya dikurung. Berarti
2A dikali 3 itu adalah 6A ditambah min 6 ditambah ini 4 dibagi 2 2, jadi 6 dikali 3 18 ditambah min 2. Oke. Jadi di sini kita punya min 6 ditambah min 2 itu adalah min 8 ditambah 18 10 ya. Sehingga saya punya di sini 6A itu adalah 10 dikurang 4 6. Jadi A-nya adalah 1. Oke, barulah sekarang kita akan memodifikasi bentuknya ya. Jadi saya bawa dulu, ini kan tadi bentuknya. Oke, tadi kita punya bentuk yang ini ya. Oke. Nah, gitu. Jadi, kita punya bentuk ini dengan dengan A-nya adalah berapa tadi? 1 gitu kan. A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min setengah, D sama dengan 3/2 atau kebalik ya ini ya. Cek dulu, C 3/2, D min setengah, B min 2. Oke, berarti C-nya 3/2 ya. Kebalik. Nah, oke, cek lagi deh, nanti daripada salah. Nah, sekarang baru kita bisa nih ganti. Sehingga X tambah 2 per X kuadrat A dikali X kurang 1 X tambah 1 itu bisa diganti menjadi X dikurang 2 per X kuadrat ditambah C-nya apa? 3/2 per X kurang 1 ditambah D-nya apa? Min setengah per X tambah 1. Nah, dengan demikian integral dari X tambah 2 per X kuadrat, nah di sini kan X kuadrat dikurang 1 kan tadi, dx itu sama dengan integral X kurang 2 per X kuadrat dx ditambah integral 3/2 per X kurang 1 dx tambah integral min setengah per X tambah 1 dx. Nah, untuk bentuk integral pertama ya kita bisa gunakan si ini. Saya ambil di sini aja. U adalah X kuadrat, DU adalah 2X dx. Wait. Berarti di sini saya perlu menjabarkan lagi berarti ya. Untuk yang pertama ini. Karena nggak bisa langsung. Oke. Aduh. Yang ini kita jabarkan lagi ya. X per X kuadrat dx ditambah integral min 2 per X kuadrat dx ditambah 3/2 integral dx per X kurang 1 ditambah integral min setengah integral dx per X tambah 1. Nah, yang part yang ini, yang tengah, yang ini ya bisa dibagi sehingga jadi 1/X. Jadi integralnya adalah ln mutlak X tambah, ini kan min 2 X kuadrat per X kuadrat. Nah ini jangan lupa, ini selalu nih mahasiswa jadiin ln mutlak X. Nggak gitu ya caranya. Jadi kita keluarkan min 2-nya. Nah 1 per X kuadrat itu diganti jadi X pangkat min 2 dx. 3/2. Nah, ini kan jadiin U-nya X tambah kurang 1, dx-nya DU. Nah, jadi ini adalah ln mutlak X kurang 1 dikurang setengah ln mutlak X tambah 1.
tambah C. Nah, ln mutlak X dikurang 2. Nah, ini apa integralnya? Negatif 1 per X. Ya, ditambah 3/2 ln mutlak X kurang 1 dikurang 1/setengah ln mutlak X tambah 1 tambah C. Sama dengan ln mutlak X ditambah 2 per X tambah 3/2 ln mutlak X kurang 1 kurang setengah ln mutlak X tambah 1 tambah C. Oke, saya kira cukup ya pembahasan soal teknik integrasi untuk substitusi, merasionalkan, dan dekomposisi pecahan. Nanti kita akan melanjutkan di pembahasan soal part yang kedua, bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Ada 4 soal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.